beta waktu kecil tuh beta kalau lihat perempuan bercadar itu beta anggap seperti kayak setan gitu. Karena takut. Kayak hantu. Iya kayak hantu, karena pakai warna hitam gitu. Jadi takut akhirnya bilang kayak apa pindah juga di SD Muhammadiyah juga. Iya. Akhirnya pindah di SD Muhammadiyah. Lawan ini dia tinggal di dekat sekolah tani. Nah dia bilang, saya jangan saya lewat apa nih? Saya pulang sekolah nanti, saya tunggu nanti. Ternyata betul. Pas beta pulang sekolah itu beta sudah dari jauh. Oh dia dan orang berapa? 20 orang. 20 orang. 20 orang pas pulang itu beta tahu. Pas itu mendekat itu beta bilang minta maaf saya minta maaf kan dapat pukul sampai. Pada awalnya itu memang agak merasa berat ya, karena memang tidak ada keinginan betul untuk mondok pesantren. Ini kan hanya diarahkan saja untuk mondok di pesantren. Jadi awal-awal itu kalau saya bilang awalnya saya belum ikhlas sepenuhnya itu. Kayak masih merasa terpaksa gitu. Tapi luar biasanya Allah itu mengatur kita itu pelan-pelan ya. Hati perasaan kita itu untuk mencintai sesuatu itu pelan-pelan. Ya namanya kan ya muqallibal qulub sabit qalbil dini kan. Allah mau membelatkan hati-hati kita. Yang dimana tadinya kita tidak ikhlas bisa jadi ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini teman-teman semuanya, kali ini kita dengan Aidil, seseorang yang punya sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan kita. Dia adalah seorang hafiz Quran, sudah pegang ijazah sanad untuk 30 juz. Jadi kita coba tanya-tanya dia berproses mulai dari kecil ya, sampainya dia menjadi seorang penghafal Quran. Aidil, sekarang umur berapa tadi? Umur 23 tahun. 23 tahun, oke. Waktu ibu meninggal, Aidil umur berapa? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Ya, 7 tahun. Berapa saudara? 5 bersaudara. Kalau dari Umi yang meninggal, 3 bersaudara. Tambah dengan Umi yang kedua, 2 bersaudara. Jadi 5 bersaudara. Oh, jadi setelah Umi meninggal, berapa tahun baru Abah menikah lagi? Insya Allah 2 tahun gitu. 2 tahun setelah itu Abah menikah lagi. Karena mungkin Aidil masih kecil, jadi waktu Umi meninggal belum ada kayak rasa sedih, kehilangan gitu, belum ada? Iya belum ada itu. Belum 7 tahun tuh. Ya pas waktu meninggal itu aja saya tuh lihat aja gitu, kayak gak ngerti nih sedang apa gitu. Seperti itu aja kayak. Meninggalnya di sini, di Ambon? Iya di Ambon, di kompleks Jalan Baru ini. Jalan Baru, iya ini. Makam di mana makam? Makamnya di Kebun Cengkeh. Ya. Kebun Cengkeh. Alhamdulillah sampai saat ini masih sering-sering ziarah ke sana. Oh, sering ziarah. Ya. Jadi Aidil anak kedua berarti dari Iya, ini kedua. Terus setelah itu Aidil masuk sekolah? Iya. Pada saat meninggal itu beta baru masuk ke SD kelas 1 tuh. Oh, ya. Tahun 2007 itu baru masuk SD kelas 1, baru umur 7 tahun. Oke, di mana? Di sekolah mana? Kalau masuk itu di SD Al Ansor yang pertama kali di Arbes. Itu terus pindah lagi ke SD Muhammadiyah dan pindah ke SD Alwatan. Sampai lulus 3. Jadi di SD waktu di SD saja 3. Beta 3 sekolah. Iya, jadi kita ingin tahu dulu kenapa 3 sekolah waktu SD. Jadi itu karena memang ada banyak cerita. Jadi dulu pertama kali beta sekolah di SD Al Ansor itu yang sempat buat saya keluar dari sekolah itu karena memang dulu tuh pengajarnya tuh wanita bercadar ya, Jadi dulu kalau ustazanya tuh wanita bercadar, dan beta waktu kecil tuh beta kalau lihat perempuan bercadar itu beta anggap seperti kayak setan gitu. Karena takut. Kayak hantu. Iya kayak hantu, karena pakai warna hitam gitu. Jadi takut akhirnya bilang kayak pindah juga di SD Muhammadiyah juga. Akhirnya pindah di SD Muhammadiyah. Nah, ini di SD Muhammadiyah dapat lagi masalah lagi. Tapi Umi dulu pakai cadar bukan? Umi tidak pakai cadar. Ya, antum memang meskipun semangat di bagian-bagian dakwah ya, tapi antum tidak bercadar. Ya Umi dulu dosen. Iya dosen. Di ini. Oke. Ya sampai SD kelas 3 pindah lagi tuh. Ya benar dia. Masalahnya apa lagi di SD Muhammadiyah ini Masya Allah parah lagi nih. Di SD Muhammadiyah ini baru masuk sudah pebuli lah. Tahu ya pebuli ya teman-teman lah. SD ini Muhammadiyah di mana, saya kurang tahu lokasinya. SD Muhammadiyah itu di Wara tuh. Oh di Wara. Di atas itu. Itu baru masuk itu. Itu udah pebuli sampai jadi buliannya itu apa? Buliannya itu ya orang Ambon bilang tuh biasanya dapat patah uang. Patah uang. Ya, uang dipalak gitu, dikasih diminta uang dengan cara paksa. Paksa begitu. Nah, kasih uang. Pas yang kasih main fisik. Pukul potong sampai Ini senior anak-anak. Iya.
Ya itu sudah pasti yang biasanya yang bully tuh pasti dong kakak kelas tuh. Kelas. Katanya yang masuk ini yang bukan kasihan-kasihan ya apa. Tapi sekolah tidak tahu, tidak ada yang tahu tuh gimana. Sekolah saya akan tahu kalau misalnya pada saat itu kejadian tuh guru-guru misalnya dia beta dapat apa bully pada saat itu, kecuali memang dong dia langsung. Ya langsung. Nah, jadi dong bisa atasi. Tapi kalau Cuma lapor saya dong dong saya enggak ini. sing kurang peduli. Iya, karena pelakunya tuh pas saat itu mereka ancam beta dan bilang kalau misalnya saya kasih tahu kepada guru-guru, maka nanti saya dapat ancaman lebih besar lah ya. Lah ini. Ah, ya, jadi sudah salah pukul ya. Sudah pukul. Iya. Oh gitu. Jadi dulu kan ketemu masih kecil tuh ya dapat tekanan mental tuh. Oh, Dari gitu. kelas. Oh, oke. Jadi akhirnya bilang pada Udah pernah pukul, pernah. pernah kalau saya pas satu kali beta saya kasih uang nggak numpuk beta. Numpuk paling banyak orang, 5-6 orang. Wih, 5 orang. Keroyok tuh, Senyum. apa borong. Tapi itu maksudnya biasa yang bikin bully ya, itu kebanyakan orang tua yang dari orang tua menengah ke atas, maksudnya yang berada gitu. Oh, itu Atau bukan? Yang pelaku waktu itu. Itu Sama-sama kayak ketong gini. sama-sama saja tapi memang sifatnya sifat sembah memang. Memang setiap sekolah yang pasti ada saja gitu-gitu tuh, orang-orang gitu-gitu pasti ada saja. Masih ingat dong nama. Masih terus lupa lagi kalau nama sudah lama ya. Oh jadi berapa tahun di situ? Kata 3 tahun lah, SD kelas 3. Jadi karena bulian itu Ya, akhirnya. karena bulan itu ya Mas SD kelas 1 sampai kelas 2 tuh masih aman-aman saja, tapi SD kelas 3 ini. Nah, itu beberapa bulinya itu. Bully. Itu ya. Akhirnya pindah ke SD Alwatan. Alwatan. SD Alwatan. Dan di Alwatan itu sampai lulus. Sampai lulus itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada masalah di Lulus Alwatan. itu kita salah masalah kalau di Alwatan. Aman saja. Berarti Alwatan terbaik. Itu yang semua sekolah teman terbaik, cuma terbaik. orang-orangnya saja tuh yang belum tahu tuh. Iya, jadi Alwatan selesai lanjut kemana? SD Alwatan selesai, masih lanjut lagi masih di tempat yang sama di SMP Alwatan. Ya, Oh, ada. masih dalam yayasan Alwatan. Ya, sono. Jadi 9 tahun saya di Gunung Marintang itu lokasi sekolahnya. Oh, di 9 tahun tuh. pas selama SMP tidak ada masalah lanjut. SMP tidak ada masalah, alhamdulillah aman. Cuma ada satu masalah. Apa tuh? Ada satu masalah itu dikeroyok lagi. Ah. Jadi dulu tuh saya kan waktu kecil tuh memang orang bilang nakal betul. Di kompes Jalan Baru ini memang nakal. istilahnya kayak batu kena batu Nah, gitu. jadi perkalian di kompes Jalan Baru kan sering berkelahi dengan kompleks sebelah dulu waktu kecil kan. Oh iya. Jadi sempat itu duel by one gitu. Oh. Satu lawan satu. Oh, Jadi itu laki-laki. saya kita pernah pukul teman lawan satu orang. Ternyata lawan ini dia tinggal di dekat sekolah tani. Nah dia bilang, saya jangan sih lewat apa nih? Saya pulang sekolah nanti, saya tunggu nanti. Ternyata betul. Pas kita pulang sekolah itu kita sudah dari jauh. Oh dia dan orang berapa? 20 orang. 20 orang. 20 orang pas pulang itu kita tahu. Pas itu mendekat itu saya bilang minta maaf ya. Saya minta maaf kalau pung, dapat pukul sampai. Itu masalah satu kali sudah tuh. Bijasen. Di sini. Nah, Oke. cuma iya bengkak di sini cuma ada pas saat itu ada ibu datang lah, dong pisah tuh. Oh. Pas yang lain hancur sudah. Itu kenakalan ini pertama kali di SMP sudah tuh. Selama 3 tahun alhamdulillah cuma satu itu saja. Satu kali itu. Ya, itu saja. Jadi lulus tahun berapa SMP? SMP tahun 2014 lah, 15 ya, 15. 15. Terus ke SMA kemana? SMA masuk SMK Muhammadiyah di Waras itu. Wah, Muhammadiyah lagi? Iya, masuk Muhammadiyah tapi masihnya SMK-nya ya. SMK-nya. Dulu pernah di SD sekarang masuk SMK. Itu ketemu lagi kasih anak-anak yang Oh, itu waktu kayaknya sengaja. Kalau ada lagi ini beda cerita lah, kalau sudah ada beda cerita lah. Yang dulu tuh, yang beda sekarang ini beda lah. Tapi satu konflik dengan SD-nya? Satu kompleks yang, iya masih satu wilayah. Satu lingkungan? Satu lingkungan itu. Oh gitu. SD, Tapi aman? SMP, SMK ya. SMK aman? SMK-nya SMK aman. Ambil jurusan apa? Jurusan teknik komputer dan jaringan. Gitu. Ini komputer jaringan. Kenapa minatnya ke situ? Memang waktu SMP itu memang saya agak sedikit tertarik di dunia komputer, di dunia teknik kan, jaringan ini. Jadi sempat lihat teman-teman juga yang memang punya keahlian di situ. Saya agak sedikit tertarik, gitu. Ingin mencoba gitu. Oh, kayaknya ini menarik ini. Nah, akhirnya ya masuk SIM Muhammadiyah ada pilihan jurusan. Saya tanya dulu di SIM Muhammadiyah ada jurusan teknik komputer jaringan atau tidak. Ternyata ada. Dan itu termasuk program unggulan di SIM Muhammadiyah. Nah, saya masuk sana alhamdulillah. Di sana tuh juga menunjang mereka punya profesional juga seperti dibekali dengan kita turun magang ya. Itu kan jadi Tapi di sekolahnya sini memang ada laboratorium. ada laboratoriumnya. Potong praktek juga ada gedung prakteknya. Jadi setiap pembelajarannya tuh 1 minggu sekali tuh pembelajaran, besoknya minggu kedua tuh praktek full. Jadi pas di kelas 2 kita semua turun magang.
Oh, semua ya. Semua turun magang. Beta kemarin turun magang itu di apa Dinas PUPR, PUPR Kota. Berapa bulan? Selama 3 bulan itu. Selama 3 bulan itu. Itu kita dijamin juga akomodasinya tuh. Kasih transportasi, gitu. Ini kasih uang makan semuanya. Oke, selesai. Jadi selesai semua tahun Semua tahun 2019. 2019. Itu masa-masa Covid mulai awal tuh. Iya, itu masa awal Covid tuh. Awal Covid. Tapi jadi saya sudah sampai di pondok dulu. Itu sampai di pondok ya. Jadi SMK selesai. Berarti yang kuliah ke pondok. Tidak kuliah. Berarti itu memang tidak kuliah. Sebelum ke pondok pesantren juga itu sempat apa nih? Tes polisi ya. Karena pas lulus SMK Muhammadiyah itu ya ada niat lain. Tidak ada niat mondok, tidak ada niat kuliah, tidak ada niat kerja. Yang ada cuma niat tes polisi. Oh, tes polisi. Ya, itu selama 2 bulan tuh latihan terus. Apa? Sama teman keluar itu di JMP itu terus setiap pekan itu, setiap minggu tuh. Tapi qadarullah itu memang saya tidak tembus. Masalahnya di mana? Ya jatuh itu pada saat itu gimana gigi saya memang dari gigi ini dari kecil memang berlubang terus. Jadi terus yang itu yang pertama, terus yang kedua itu memang ini kelemahan saya memang dari kecil sampai sekarang itu tidak bisa berenang. Oh, tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang itu. Wah, itu susah emang. Iya, bisa tambal tapi kalau Iya, tapi lucu. berenang Sebesar begini mau tak berenang. Oke, jadi itu akhirnya Iya, gagal gitu. gagal kan cuma sekali itu saja. Langsung depresi, tidak mau tes ulang lagi. Mau tes lagi. Jadi selanjutnya bagaimana tuh setelah mau kerja sambil apa ini kuliah kuliah di Darussalam, kuliah malam. Nanti paginya tuh kerja saja pagi-pagi sampai sore kerja saja. Tapi kata orang tua itu kayaknya terlalu berat. Lebih baik begini gitu kayaknya nanti bikin kesehatan terganggu nanti. Lebih baik apa yang saja kuliah saja. Tapi kan kalau kuliah pada saat itu saya masih agak-agak tidak tertarik dengan kuliah. Memang pada saat itu. Nah, akhirnya orang tua sudah kalau begitu pilih mondok aja. Kenapa yang tertarik kuliah? Pada saat itu memang kayak malas aja gitu. Oh, malas. Iya, belum ada tertarik sedikit pun untuk kuliah tidak ada. Makanya tes polisi itu. Karena mungkin kerja. Daripada kuliah mending kerja biar ada uang untuk bisa memenuhi kebutuhan hari-hari. Iya, seperti itu. Bagaimana? Orang tua kasih arahan bagaimana? Orang tua ya kasih arahan itu sudah pergi mondok untuk pesantren saja gitu. Ini dari orang tua ya, bukan dari saya. Oh, tidak ada keinginan sendiri. Tidak ada keinginan sendiri dari orang tua. Sudah pergi mondok pesantren, coba pergi hafal Quran di sana, tapi cuma cukup 2 tahun saja. Hafal Quran 2 tahun. 2 tahun saja, nanti baru balik. Jadi 2 tahun hafal Quran ini maksudnya gimana nih? Karena ada orang tuh kan maksudnya bertahap-tahap. Iya. Masing kan. Ini 2 tahun maksudnya untuk 1 juz ke 2 juz. Nah itu. Saya juga bingung kalau pergi mondok 2 tahun itu untuk apa ya? Kalau mungkin cuma untuk sebatas untuk ilmu sebagian tidak apa-apa, tapi kalau mau full selesai, kalau saya 2 tahun itu kayaknya tidak cukup. Apalagi hafal Quran ya. Hafal Quran. Dan beliau ini suruh saya memang pergi untuk hafal Quran. Tapi memang sebelum pergi sudah pernah menghafal atau gimana? Alhamdulillah sebelum pergi itu sudah hafal 3 juz. Ya. Oh, hafal 3 juz. Bapak langsung 3 juz. Berarti beliau di rumah waktu itu sudah sudah ajar orang mengaji atau? Kalau untuk ajar mengaji sudah, tapi untuk yang setoran hafalan itu mungkin masih 1-2 orang gitu ya. 1-2 orang. 1-2 orang saja yang datang belum pergi. Bahkan beliau punya murid-murid itu ada yang dari tentara, polisi yang kadang-kadang hafal juz 30 di beliau. Oh gitu ya? Jadi dulu waktu kecil memang kita sudah dikeraskan untuk soal ngaji. Soal ngaji? Bukan ngaji saja, jadi hafalan juga. Oh berarti yang masuk dari SD sampai SMA itu kan umum. Dari SMK kan ambil jurusan kejuruan gitu. Tapi sebenarnya basic di keluarga tuh, basic agama khususnya di menghafal Al-Quran. Iya, di kita tuh lebih basicnya memang kayak menghafal gitu. Menghafal Quran. Iya, menghafal. Akhirnya pertimbangan itu karena beliau menghafal Al-Quran, beliau minta untuk pondok. Iya, pergi pondok pesantren. Oke, akhirnya pergi ya. Ke Malang. Ke Malang itu. Ya. Pondok apa di Malang? Nama pondok pesantrennya tuh Pondok Pesantren Asosiasi 4 di Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Kenapa di Malang? Kan di tempat lain ada juga. Kebetulan di Pondok Pesantren di Asosiasi 4 Malang, Jawa Timur itu kebanyakan di sana tuh keluarga kita banyak. Oh. Yang dari marga Rangyamtel itu banyak yang mondok ke sana. Yang dari Kepulauan K banyak yang mondok sana. Banyak santri di Pondok Pesantren Asosiasi 4 di pusatnya di Asosiasi 1 tuh banyak, termasuk ke Asosiasi 1 di mana?
ya, berdekatan juga dengan asli 4 itu, dia cabangnya kan. Semuanya di Jawa Timur. Jawa Timur aja sama-sama di Provinsi Jawa Timur. Di Malang itu. Akhirnya ke sana. Ya, kayaknya ke sana. Siapa yang ngantar? Yang antar itu pada saat itu Umi yang antar. Umi yang ngantar. Ya. Biayanya gimana, mahal? Ya kalau pulang pergi dengan kita kan pada saat itu pakai kapal ya. Mhm. Kapal laut, jadi pulang pergi ya hitungnya kalau 2 orang ya mungkin 1 juta pulang pergi, 2 juta dengan juga biaya-biaya. Biaya masuknya pondok gimana, mahal? Pada saat itu masuk dengan uang administrasi, dengan uang pakaian, semua itu uang makan minum awal itu 3 bulan ya, uang makan minum 3 bulan itu hitung bersihnya itu 1.750.000. Murah. Iya itu murah tuh. Murah. Dan itu per bulannya itu 500. Dulu masih saya masuk itu masih pertama awal masuk 400. Per bulan. Makanya ya 3 kali Tinggal di sehari. pondok itu. Tinggal di Di pondok itu. asrama. Iya, Murah berarti. lumayan itu. Akhirnya tiba di Malang. Masuk di Malang tahun berapa? Seni Malang itu pas lulus sekolah tahun 2019. 2019. Oh, langsung ke Malang. Malang. Tahu di Asazili dari keluarga juga? Iya, dari paman Yang yang rekomendasi? mondok di asli 1 tuh paman. Itu beliau sudah alhamdulillah sudah hatam juga selesai, beliau jadi pengurus di sana. Siapa? Namanya itu paman Amir Hamzah Rahnyamtel. Amir Hamzah Rahyan. Saya baru pernah dengar. Iya. Biasanya kita panggil dia itu Om Hamis. Kita punya ponakan juga tuh namanya Abang Fahri yang kemarin baru datang, ada bawa Gusnya ke rumah kemarin. Oh iya. Iya, Gus putra dari Kiai itu. Putra dari Kiainya. Oh, Datang ke rumah kemarin. Oh iya, biasanya pengurusan, mereka ini silaturahmi antar guru dan Iya. murid itu kan biasanya kuat. Itu kemarin anaknya apa nih, urus ayahnya punya paspor haji. Menggantikan ayahnya tuh. Awal-awal masuk pondok tuh rasanya gimana? Kalau awal masuk pondok pesantren itu agak aneh ya. Memang karena memang pada awalnya itu memang agak merasa berat ya, karena memang tidak ada keinginan betul untuk mondok pesantren. Ya, ini kan hanya diarahkan saja untuk mondok di pondok pesantren. Jadi awal-awal itu kalau saya bilang awal saya belum ikhlas sepenuhnya itu. Sepenuhnya kayak masih merasa terpaksa gitu. Tapi luar biasanya Allah itu mengatur kita itu pelan-pelan ya. Hati perasaan kita itu untuk mencintai sesuatu itu pelan-pelan. Ya namanya kan ya muqallibal qulub sabi qalbil ladini kan. Allah mau membolakkan hati-hati kita. Yang mana tadinya kita tidak ikhlas bisa jadi ikhlas. Untuk yang pertama itu memang karena faktor lingkungan. Ya, pertama itu lingkungan jauh dari orang tua, hidup pertama kali ngerantau di tanah Jawa itu seperti apa itu akan dirasakan memang betul berbeda sekali. Nah, terus dari lingkungannya, teman-temannya itu yang memang berbeda daerah, berbeda bahasa juga. Terus pola makannya dan juga suhu dari tempat tersebut, suhu tempat lingkungan Dingin itu. kan Malang. Malang kan terkenal dengan kota yang sangat dingin itu, tempat yang sangat dingin cuacanya. Bahkan 1 minggu ketika masuk itu saya sudah demam. Awal-awal itu? Iya, 1 minggu. Berlanjut lagi 2 bulan kemudian itu dapat penyakit. Misalnya penyakit pondok orang bilang kutil gudikan itu. ya. Biji-biji di tangan celah-celah. sampai di kaki. Itu dalam 2 bulan itu saya tuh bukan saja menderita sendiri, saya tersisa juga malu karena apa? Teman-teman di kamar tuh malah menjauh semua. Bau penyakit gudikan itu. Dan itu memang harus diterima oleh santri. Rata-rata di banyak pondok tuh ada. Ya memang karena faktor airnya juga tidak terjaga tuh. Mungkin karena salah berpakaian sering ganti-ganti pakaian yang teman. Itu kan santri itu ada? Iya, ada di pondok pesantren itu. Handuk, ganti-gantian itu. Jadi biar wajar aja Tapi gitu. tidak semua pondok kan yang kayak begitu. Tetapi ada juga yang bilang bahwa itu memang itu wajib dimiliki oleh santri. Sebab kalau transfer ilmu itu. Kalau dia semakin bertambah 1 tangan di sini itu makanya ilmu itu tandanya masuk. Ini heran lah ya. Saya bilang begitu. Nah itu ujian pertama, terus ujian lingkungan kan. Yang kedua itu ujian ini ujiannya agak lucu juga. Dibilang ujian juga lucu ya karena Di pondok di pondok pesantren. Jadi orang Jawa ini kan pertanyaan mereka tuh aneh-aneh ya. Orang Jawa ini. Ini saya diuji juga ini. Kita kan di Maluku ini dari timur kan kita belajar. Di Jawa itu kita belajar peta Indonesia itu. Oh ini Jawa Timur ibu kotanya Surabaya, Jawa Tengah Semarang, Jawa Barat Bandung. Mereka bertanya ke saya sebagai santri baru. Mereka tanya. Kalau biasanya mereka tanya kita orang timur itu biasanya kakak dari mana gitu. Nah kata mereka bilang kakak dari mana gitu. Orang Jawa bilang kakak dari mana itu kayak aneh-aneh gitu ya. Nah, kakak dari mana? Beta dari apa nih? Dari Ambon Maluku. Terus tanya lagi. Kakak Maluku tuh masuk ke Indonesia kah? Kakak Maluku tuh di Sulawesi. Kakak di Maluku tuh ada air gak sih? Nah, itu
itu saya ini ujian apa gitu. Bisa langsung saya pada saat itu kan saya belum punya KTP, saya keluarkan itu BPJS. BPJS itu kan pada saat itu kan ada peta kan. Langsung saya kasih tunjuk di depan, oke ini ya, ini Maluku nih, ini Maluku. Maluku jadi jangan tanya lagi Maluku itu masuk Indonesia gaseng. Dia bilang Maluku itu Sulawesi gaseng. Kotong di timur nih, kotong belajar semua di Jawa ini punya ibu kota apa? Ini ngomong dari barat sana semua tahu kotong dari timur bagaimana ya Allah. Baru yang mereka pokoknya itu. Kita punya terus satu kali saya bawa makanan khas kampung saya kan di Kiai kan itu makanan embal itu embal goreng. Embal goreng kotong bawa akan di sana dong bilang kotong apa? Itu pasir. Ini dari mana? Ya itu kita sabar itu memang ujian memang itu. Ya itu ada juga ya mereka pakai bahasa makian-makian mereka yang memang kita dari timur tidak tahu kayak sindiran begitu. Mereka pakai bahasa kita yang tidak mengerti. Kita seakan kayak dimaki aja tanpa salah begitu. Jadi itu ya itu sudah yang menjadi ujian-ujian yang jadi awal pertama kali mondok gitu. Jadi ya penyesuaian lingkungan. Penyesuaian lingkungan. Nah, itu kalau dari sisi lingkungannya, orang-orangnya kan. Tapi kalau yang dari sisi Qur'annya ada lagi ujiannya lagi dari sisi Qur'an. Oh gitu ya? Ya beda lagi tuh. Saya kira orang masuk pondok ini, masuk terus ya seperti biasa masuk sekolah, asrama, terus proses belajar mengajar, khusus apalagi kalau minta hafid, nah itu cukup itu saya. Oh tidak. Harus beradaptasi dengan program cara mengaji di sana ya. Beda kita mengaji di lingkungan luar yang pondok pesantren ternyata beda. Di pondok pesantren itu disiplin setiap waktu. Ya, makannya ada, jam ngajinya ada, bahkan dikontrol kan oleh pengurus-pengurus kan. Nah, jadi dikontrol semua ini. Lauk-lauk juga dikontrol. Iya, lauk dikontrol lagi. Pagi makan apa? Pagi makan apa? Tapi berapa kali makan di pondok? 3 kali sehari. 3 kali. Tapi antri semua tuh. Pagi, siang, malam. Iya. Yang itu pun terbatas. Yang terbatas ini makanya kota mengaji itu di rumah kan kota masih makan banyak. Tapi kalau di pondok yang kita mengaji dikasih sedikit makanannya, biar apa? Tidak mengantuk. Iya, ternyata kiai guru-guru sana punya strateginya seperti itu. Karena makanan yang banyak itu bisa mempengaruhi kita pengantuk, malas. Ya bergizi sih alhamdulillah insya Allah bergizi, tapi tahu tempe terus nasi ya. Nasi itu sayur kangkung, sayur berair lah gitu. Oh, sayur berair. Iya. Dan itu biasanya kalau satu piring itu 3 orang 4 orang makan. Oh gitu. Iya. Waduh. Tapi ada ikan seng atau ayam? Kalau di Jawa ikan ya jangan tanyakan lagi, itu jarang-jarang itu. Oh, jarang. Ya biasanya ayam kalau makanan besarnya, lauk besarnya itu ayam gitu. Tapi tidak setiap hari atau ada setiap hari? Kalau untuk ayam itu biasanya kayak tasyakuran pondok, pesantren, atau kayak potong kambing kan tasyakuran. Oke, jadi masuk itu langsung di ini kasih asrama, masuk asrama dikasih kamar, dibagi kamar kan gitu. Terus kita makanannya juga antri terbatas, mandinya juga antri. Tapi satu kamar berapa orang? Satu kamar tuh luar biasa, kamar tuh kecil, orangnya banyak, santrinya banyak. 20 hampir 25 orang. 25, berarti kamar ukuran berapa? Ya segini ya. 4 Jadi tidur di mana? Ada? Ya tidurnya tuh di lantai atau ada tuh? Kalau di pondok pesantren saya itu memang makanannya ditanggung, tetapi tempat tidur kasur, bantal itu dibeli sendiri dari rumah. Oh, jadi taruh di lantai saja? Ya taruh di lantai saja, cuma disediakan lemari dari pondok. Oh, oke. Tapi ini sudah keramik atau? Sudah keramik. Oh, aman lah ya. Tapi biasanya saya itu tidur di aula, karena panas dalam biasanya. Panas. Oke, jadi mulai bagaimana proses belajar Al-Qur'annya sendiri? Ya pertama kali menghafal Al-Qur'an itu ke kiai langsung itu memang dari ke guru baru itu kan agak berbeda ya kita adaptasi. Ke guru yang baru tuh saya memang diuji pertama kali itu. Beliau namanya siapa, Bang? Kiai Haji Muhammad Hashim. Ya beliau menikah dengan Ahlul Bait pendiri Pondok Pesantren Asyazili itu. Oh, oke. Kiai Haji Ahmad Syazili Muhdor punya anak namanya Bunyai Mufidah Syazili yang menikah dengan Kiai Haji Muhammad Hashim itu. Yang jalur pendiri pondoknya itu dari istrinya. Nah, karena kan beliau tuh orang awam, santrinya. Jadi kayak istrinya pengasuh menikahi santrinya dengan anaknya. Oke. Jadi Gus gitu. Jadi pertama kali belajar di beliau tuh agak susah juga karena saya beradaptasi yang pertama, terus selama 1 bulan pertama kali menghafal itu saya diuji dengan hafalan yang tidak lancar. Iya, susah sekali. Bahkan 1 halaman itu saya buat hafalan itu hampir disuruh sama kiai saya itu ulang hampir 3-4 kali. 3-4 kali. 4 hari 1 halaman, 4 hari baru saya store lancar.
Tapi karena dorongan nasihat dari kiai-kiai di pondok pesantren itu memang luar biasa. Memang. Apa nasihatnya? Nasihat dari kiai yang kalau dari kiai dan bunganya ada beda-beda. Yang dari kiai ini yang saya ingat sampai sekarang ini, kata beliau bahwa orang menghafal Al-Quran itu tidak perlu dia itu cerdas. Yang penting dia itu tekun dan istiqomah. Tekun dan Tekun istiqomah. istiqomah. Ini sampai sekarang saya masih catat. Orang menghafal Al-Quran tidak perlu cerdas. Yang penting dia itu tekun dan istiqomah. Tekun dan Ya, istiqomah. orang tekun istiqomah insya Allah bisa. Orang biasa bisa hafal Al-Quran kalau dia istiqomah. Tapi perlu keikhlasan juga. Perlu keikhlasan niatnya kan. Bukan karena dunia. Ya. Karena akhirat ya insya Allah. Itu membawa perubahan. Membawa perubahan insya Allah. Kalau nasihat dari Bunyai Mufidah, guru saya, istri beliau, itu beliau pernah menasihati kalau sudah terjun ke dunia menghafal Al-Quran itu maka harus selesaikan. Artinya gini, kalau sudah memulai maka harus mengakhiri. Jadi Itu kata beliau. sudah mulai Al-Fatihah harus selesai An-Nas. Dan menariknya beliau itu bilang dauh bahasa Jawanya artinya nasihat ya. Kalau sudah memulai maka harus mengakhiri. Tidak ada kasih batasan waktu di situ. Kalau sudah memulai harus 2 tahun, harus 1 tahun, harus 3 tahun harus baru mengakhiri, tidak. Beliau cuma bilang kalau sudah memulai maka harus mengakhiri. Artinya kita berproses sesuai dengan kita punya kemampuan masing-masing mau berapa tahun, tapi harus mengakhiri. Akhirnya menyelesaikan. Makanya saya mau itu lama itu karena ya itu bukan karena memang saya mau bukan berarti kita harus buat lama-lama bukan ya. Tapi kan setiap manusia pun punya kelebihan kurang masing-masing, dia punya tingkat menghafal masing-masing. Jadi menariknya jadi beliau memang sudah tahu dan beliau kasih nasihatnya seperti itu. Kalau sudah memulai maka harus mengakhiri, tidak ada batasan waktu. Jadi dari situ berarti pola belajarnya sudah mulai berubah. Nah, sudah mulai berubah situ. Emang dan itu saya yakin ya dan juga yang saya teringat dari nasihat kiai itu memang harus tekun istiqomah. Kan saya lihat juga dari santri-santri yang sudah berhasil kan kenapa mereka bisa saya tidak bisa. Saya harus juga lebih baik dari mereka. Meskipun memang di pondok itu saya memang juga sering melanggar memang. Sering kabur dari pondok pesantren karena memang ya pergi ke tempat main futsal, kadang ke kafe untuk menenangin pikiran. Namanya santri kan seperti santri bisa ke kafe juga. Iya. Karena otak ini kalau menghafal Quran kayak di penjara itu, kita di pondok pesantren kan punya refreshing juga. Biasanya kalau pengurus sudah buka pondok pesantren, sudah buka pintu itu sudah mulai ini lengah itu. Saya biasanya punya teman satu tuh di pondok pesantren. Tapi tidak kasih tahu, langsung saja keluar. Iya, sama diajak sama teman itu, orang Kalimantan Barat, saya masih ingat namanya Sukron tuh. Itu dia namanya Sukron tapi tuh kelakuannya itu dia tuh ya satu ini juga sinkron yang saya dia sering main futsal yang saya juga hobi frekuensi lah ya. Saya frekuensi. Sudah kita kabur aja. Nanti kalau biasanya kita kabur tuh malam, nanti maghrib kan, nanti kita balik ini pas jam semua santri tidur jam 2. Jadi nanti pokoknya sebelum sholat subuh kita harus ikut jamaah. Gitu ya kita waktu keluar itu kita kabur main futsal, habis main futsal kita kafe dulu tenangin pikiran dulu. Nanti pas balik, tapi luar biasa pas balik kita semangat. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kamu kenapa di kafe? Ya di kafe nongkrong kopi. Iya. Jadi kita tuh biasanya ada HP sewaan. Maksudnya ya, teman yang orang Kalimantan ini, Pontianak ini dia punya teman itu bisa tempat-tempat sewa HP, jadi pakai 2 jam 3 jam itu biasanya 30.000. Kita pakai nomor dari mereka kan. Oh gitu. Oh itu bisa hubungi keluarga, bisa keluarga gitu, kabar, minta uang itu saya gitu. Oke. Nah jadi metode menghafalnya di pondok itu gimana? Metode menghafalnya pondok pesantren itu dibagi menjadi 2. Untuk teknik penyetorannya tuh ada yang teknik penyetoran ziyadah dan juga penyetoran murojaah. Jadi biasanya tuh satu hari tuh setorannya 2 kali, pagi dan sore. Ini yang mana? Ziyadah itu yang mana? Boleh, terserah kita mau atur mau mana yang dia mau paginya ziyadah, sorenya ziyadah itu apa maksudnya? Ziyadah itu artinya menambah hafalan. Sedangkan murojaah itu mengulang hafalan yang ia pernah hafal. Oke. Jadi biar semuanya saling berjalan kan, gitu. Karena kita menambah kan murojaah juga penting juga kan supaya hafalannya tidak lupa gitu. Tapi di pondok tahfiz di pondok itu satu guru saja ya atau ada beberapa guru yang jadi, kita hadapi? Pengasuh utamanya kan kiai murabi kita kan, itu yang memang guru tetap. Sudah ditentukan murabinya siapa itu? Murabinya itu kan pengasuhnya memang. Iya. Nah, tapi di bawah beliau itu ada yang membantu beliau, atau istilahnya kalau di pondok pesantren bahasanya tuh ngabdi, membantu kiai, itu para ustadz asatid yang mereka sudah selesai juga. Sudah selesai juga. 30 juz hafalan sudah senior lah di sanad. Nah, beliau itu yang
Mereka-mereka itu yang menyimak para santri. Jadi biasanya dibagi dalam sistemnya itu seperti halako, kelas begitu. Ustadz ini dia pegang ini yang juz 1 sampai juz 5. Nah, ini yang juz 1 sampai 10, 1 sampai 15 gitu. Meskipun berapapun banyak orang, Iya, berapa yang orang. penting dihitung juznya itu. Nah, itu juznya. Jadi dibagi seperti itu, jadi teratur. Ada kelas-kelas yang kayak biasanya kan sekolah tuh kelas 1, 2, 3 di situ tidak ada. Tidak ada, biasanya itu kelas tahfiz namanya. Ada kelas tahfiz Kelas saja. tahfiz ya, yang sesuai dengan perolehan juznya masing-masing. Jadi yang paling rendah juz 1 1 sampai 5. 1 sampai 5. Terus kalau mau sebelum masuk di pondok pesantren untuk masuk ke tahfiz, itu biasanya diperbaiki dulu hafalannya. Biasanya ada kelas khusus lagi, atau khusus untuk pembelajaran tahsin, untuk memperbaiki mereka punya bacaan. Oh, bacaannya harus Iya, benar dulu. harus benar dulu, itu wajib itu kalau di pondok pesantren. Kalau belum hafal bacanya tidak bagus, dia bisa menghafal. Kita kan kalau di tradisi keluarga itu kan mesti hatam dulu. Iya, hatam dulu. Hatam dulu baru mau tahfiz ke apa. Iya, Itu sama juga. Iya, jadi jangan coba-coba menghafal. Kalau ketahuan menghafal, Oh, jadi tindakan. dia selain memperbaiki tajwid apa segala macam, dia harus hatam dulu 30 baru mulai proses iya. penghafal. Tapi saya Atau sambil jalan, sambil perbaiki tahsin sebelum hatam juga tidak apa-apa, yang penting tajwidnya sudah bagus, sudah bisa langsung. iya, makanya di situ tuh kalau tidak harus sampai hatam ya, tidak harus wajib sampai hatam. Oh, Pokoknya tidak dia punya wajib. bacaan sudah sampai kelihatan bagus, sudah itu ya sudah. Proses menghafalnya Iya, sudah menghafal. mulai jalan. Proses menghafalnya sudah mulai jalan. Karena kan nanti dia juga pasti menghafal kan insya Allah sampai 30 kan jadi. Iya, tetap Ya, itu. dia akan selesai. Akan selesai kan situ. 30. Jadi bagaimana cara menghafal juz 1, juz 2, juz 3 itu gimana? Jadi setiap tahap itu kan Sampai di pondok selesai dalam 6 tahun itu. Nah, 6 tahun. Jadi dulu tuh kita punya sistem itu berubah-ubah. Ya, di pondok pesantren itu sistemnya berubah-ubah. Jadi pertama itu saya setoran di juz 1 mengulang ya. Mengulang saya kan mengulang dari juz 1. Setelah juz 1 selesai, saya pindah ke juz 2. Itu sebelum pindah ke juz 2 itu juz 1-nya harus setor 1 juz dulu. Kita lihat Gimana? juz 1-nya sebelum pindah ke juz 2. Store dulu. Ya, setor dulu juz 1-nya satu juz artinya kita tes 1 juz. Tes aja full. Iya, 1 juz full tuh dibaca Satu semua. kali duduk. Iya. Oh. Nah, baru pindah ke juz 2. Ketika pindah juz 2, bukan berarti juz 1 sudah selesai berarti tidak store. Di store karena itu store-nya itu dimasukin tadi itu murajaah. Waktu sore. Itu ada yang merjaah. Jadi dia tugasnya misalnya juz 2 Ya, juz 2. untuk setoran barunya. Ya, ijadah kan tambahan. Oh, itu tambahan. Sedangkan yang murajaah ini dia ulang di juz 1. Ya, juz 1 itu nanti Jadi setiap naik juz harus begitu. iya begitu. Berarti kalau misalnya dia juz ke-15, dia harus ulang dari 1 ke 14 atau gimana? Ah, pas. Atau satu sebelumnya Nah, saja, satu juz ini lagi nih yang kita belum tahu ya. Kalau sampai di juz 15, itu di pondok itu sistemnya ada namanya sistem tasmi. Tasmi pakai ya memperdengarkan Al-Qur'an. Oh. Tasmi bil ghaib kan, tanpa lihat Al-Qur'an. Oh. Itu yang pakai panggung itu ya, saya kita pakai mic. Nah, Oke. disimak oleh seluruh santri itu. Jadi ada 2 di pondok itu. Tasmi 15 juz dan tasmi juz 30. Jadi sampai di 15 juz berarti kan sudah setengah Al-Qur'an kan? Nah, itu tidak bisa lanjut ke juz 16. Dia kasih lancar dulu, udah kasih rata dari juz 1 sampai juz 15 selesai. Nah, Tasmi baru dulu. tasmi. Nah, baru lanjut lagi ke juz 16 sampai juz 30. Nanti sudah selesai lagi. Nah, baru diratakan lagi satu kali dari juz 1 sampai juz 30. Masuk ke tahap yang berikutnya namanya tahap tashe. Tashe itu langsung kita baca juz 1 sampai juz 30 pakai mic, tapi tidak dilihat oleh santri dulu. Kiai kita langsung yang saya bilang ahlul bait tadi itu Bunyai, Bunyai Mufidah. Nah, kita pakai mic yang kecil dulu. Nah, untuk tashe. Nah, beliau dia ada juz 1 hari ini juz 1, besoknya juz 2. Jadi sama 30 hari. Selama 30 hari. Nah, nanti setelah itu beliau menilai, oh ini sudah bagus, sudah lulus kriteria. Besok langsung tasmi. Besok langsung tasmi langsung dibuat panggung. Nah, saya punya nama, semua dipasang foto. Nah, baru alhamdulillah tasmi gitu pas itu. Tasmi, tapi tasmi dikasih sertifikat 2 hari. Iya, dikasih sertifikat sertifikat. misalnya 15 atau gimana? Kalau, Nanti selesai 30 baru dikasih sertifikat atau kalau kita di pondok pesantren kalau selesai 30 ijazah. tidak kasih sertifikat, dikasihnya ijazah. Ijazah kayak istilahnya sanad. Ijazah sanad, Ya, tapi sanad harus itu. selesai tuntas Ya, 30. itu yang 30 sanad itu. Kalau sertifikat itu pas hatam saja sudah hatam saya tapi belum tasmi. Sudah. Oke. Jadi ada yang banyak yang sudah hatam tapi belum tasmi. Kalau tasmi itu harus kalau mau dapat sanadnya harus tasmi dulu. Hatam ini maksudnya
hatam selesai hafalan 30 juga. Saya hafalan 30 juga, cuma dia belum tasmi. Tasmin harus naik di Panggung itu untuk memperdengarkan sebagai bukti bahwa dia telah menghafal Al-Quran sama-sama 30 juz ke seluruh santrinya. ke seluruh santri. Santri di pondok pesantren itu untuk jadi bukti kan. Karena orang yang biasanya hatam ini dia kadang juga punya hafalannya belum rata lancar. Kayak di punya ISO 16 ada yang belum lancar. Istilahnya belum teruji lah. Belum teruji gitu. Jadi makanya mereka pas hatam itu mereka biasanya kurun waktu biasanya 2 bulan 3 bulan ratakan dulu. Ada bahkan yang lama ada yang 2 tahun 3 tahun baru tasmi. Oh gitu ya. Setelah hatam itu ada yang bahkan 2 tahun 3 tahun baru tasmi. Iya, padahal dia Karena banyak hafalannya yang mati. Karena tidak pernah muroja itu biasanya. Santri tidak pernah muroja, malas-malas mengulang gitu makanya gitu. Atau yang kebanyakan di kafe itu futsal. Kafe futsal. Tapi itu luar biasa Masya Allah. Itu pada saat disuruh sama Bunyai tasmi itu memang pada saat itu 2 minggu sebelumnya tuh saya ada sering pelanggaran itu, kabur dari pondok itu ketahuan sama pengasuh. Tapi pengasuh tuh luar biasa ya, memang guru-guru memang mereka sudah dibekali oleh pendidikan yang bagus kepada santrinya, memang mereka sabar memang. Jadi bukan malah membenci kita tapi malah mendoakan kita ya. Jadi mereka doa guru, doa orang tua, makanya pas itu ya itu mungkin ya Al-Quran kalau sudah ada di hati dan pikiran diri seorang itu. Iya, makanya jadi lebih banyak sifat kasih sayangnya. Itu. Jadi beliau langsung suruh sudah tasmi saja. Tapi alhamdulillah setelah pas tasmi itu lancar. Iya, jadi sama teman-teman saya yang itu kabur sampai teman saya yang Sukron itu sampai kaget juga gitu. Ih, katanya baru kemarin malam kemarin main futsal kabur dari pondok, saya bisa tasmi duluan. Ibu aja heran lah. Demi doa orang tua, doa guru itu apa jadi. Ya tapi itu juga kembali ke memang keberkahan Al-Quran. Keberkahan Al-Quran lah iya. Kamu kan ikhlas belajar toh. Oke. Jadi apa kesulitan orang belajar Al-Quran? Tidak, sebenarnya tuh kesulitan untuk belajar Al-Quran tidak ada gitu ya. Cuma itu memang karena faktor malas yang mendorong mereka itu tidak ada mau keinginan untuk belajar Al-Quran gitu ya. Padahal Al-Quran itu memang adalah salah satu ibadah yang mulia gitu. Kalau kita baca Al-Quran kan itu selain kita baca itu kan Allah tidak melihat bagusnya bacaan kita, tapi Allah lihat kan setiap huruf yang kita baca kan. Manja bil hasanati falahu asyru amsalih kan, satu huruf yang kita baca itu kan dapat digandakan menjadi asyru amsalih 10. Padahal bukan bacaannya yang bagus, dan Nabi juga kan bilang kan wallazi yaqra'ul Qur'an, yang barang siapa yang baca Al-Qur'an wa yatata'ata terbata-bata falahu ajroni, dapat 2 pahala. Itu orang yang belajar Al-Qur'an baca Al-Qur'an terbata-bata. Iya. Kayak anak-anak yang baru belajar Iqra bata. Kalau Nabi bilang begitu kan apalagi yang menjadi alasan kenapa kalian tidak belajar Al-Qur'an kan? Itu cuma faktor malas saja, tidak ada keinginan gitu. Padahal memang meskipun kita tidak menghafal, setidaknya kita belajar Al-Qur'an kan, baca. Karena kan Nabi memerintahkan itu kan yang wajib itu bukan baca, bukan menghafal ya, tapi baca. Perintahnya kan Al-Quran pertama itu kan Iqra, bacalah kan, bukan ihfaz, hafal bukan, tapi Iqra. Ya, jadi berarti kewajiban kita semua harusnya bisa baca Al-Quran. Iya, bisa baca Al-Quran. Ya. Oke, jadi sebenarnya tidak ada yang berat ya. Tidak ada yang berat itu sebenarnya. Kok balang ini kan barang yang tapi kenapa, kemuliaan. Tapi kan nyatanya kan banyak orang tidak bisa baca. Dia bisa baca Quran sama sekali, kan ada kita nih. Saudara-saudara kita yang banyak kasih Al-Quran Iqra saja dia mesti ngapa ini. Nah itu harus tulis lagi Latin baru bisa baca. Itu kadang-kadang itu memang orang yang tidak mau belajar dari kecil gitu, sudah besar mau belajar Al-Quran ya, tapi mungkin ini dua kemungkinan ya. Yang pertama itu orang yang tidak mau belajar Al-Quran itu memang karena memang mereka belum siap, memang hidayah itu belum ada kata mereka. Iya. Yang kedua ini yang bahaya, jangan sampai mereka terdapat penyakit istiraj. Ya. Kenikmatan ya kepada seorang yang memang kenikmatan kepada seorang yang padahal kenikmatan itu berupa azab. Ya, yang dia alami dia tidak dapat tidak sholat, tidak mengaji, tapi dia bahagia terus. Seperti apa itu istiraj kan kita tidak tahu. Uang ada. Jalan-jalan ya bisa saja. Tapi ya, luar biasa orang tua, bahkan orang tua sekarang di Kompes ini kan banyak ibu-ibu yang sudah belajar Al-Quran, mau belajar Al-Quran, istiqomah terus di pengajian kita di TPQ kan. Itu banyak setiap malam Jumat sampai malam Minggu tuh mereka ngaji terus. Itu. Meskipun sudah tua begitu kan, sudah punya anak, tapi mereka masih punya keinginan untuk belajar Al-Quran. Itu karena semangat. Oke, kembali ke tadi. Jadi 6 tahun selesai. Itu apa yang paling berat selama proses belajar Al-Quran di pondok itu? Karena 6 tahun itu kalau saya sih gimana ya? Ya kayak kita kan tidak menghafal. Iya. Memang berat sekali.
Tapi ada cerita juga bahwa ada yang orang yang mungkin dikasih kebenaran sama Allah itu tidak sampai segitu, 6 tahun juga sudah bisa. Tapi ada yang lebih dari itu pun tidak bisa-bisa juga. Aidil sendiri merasa bagaimana? Apa yang paling berat di proses? Ya, sebelum itu saya jelaskan dulu ya, Bu. Memang yang tadi bilang katanya ada sebelum, tidak harus 6 tahun kan, biasanya ada yang mempunyai kemampuan oleh Allah, memberikan kemampuan, manusia punya kemampuan bisa 2 tahun, 1 tahun selesai. Ada teman saya tuh 1 tahun. Tapi herannya dia tidak seperti saya. Kalau saya itu kan kerja keras dulu menghafal, ketemu capek-capek bangun malam mengaji. Meskipun lancar-lancar ketemu mengaji terus lagi. Dia ini orang Kalimantan Barat ya. Tapi bukan syukuran tadi bukan ya. Tapi ini yang satu lagi dia masih, kalau dibilang istilahnya bocil lah. Waktu itu masih SMP kelas 2. Dia tidak mengaji. Malah setoran. Ya, terus itu kerjanya apa? Setiap malam orang lagi murojaah dia tidur. Orang semua ada murojaah, pengurus kontrol dia tuh. Nah, sampai kita punya bunyai, kita punya guru tuh pas keluar lihat dia tidur, jangan bangun dia udah mengaji gitu. Masya Allah. Jadi tahu. Ya, jadi dia tuh terkenalnya itu orang bilang itu mengaji dalam tidur. Jadi herannya, memang dia tidur. Iya, tidur. Kenapa orang bilang dia mengaji dalam tidur? Karena besok pagi pas pagi jam setoran, dia langsung majunya paling pertama lah store lah. Lancar lah. Makanya orang bilang, ini bagaimana memang orang punya kelebihan. Iya. 1 tahun selesai, dia selesai 2 menurut saya. Tapi kita sama-sama wisuda. Gitu. 1 tahun. 1 tahun orang Kalimantan. 1 tahun 30 juz. 1 tahun 30 juz, luar biasa. Jadi dia hatam 8 bulan, sisanya tuh kasih lancang suntas. 8, 9, 10, 11, 12, 4 bulan. Tapi apa bahasa ininya kasyaf ya. Maksudnya nyainya punya itu dia bisa tahu kalau anak ini sebenarnya ketika dia belajar dalam tidur. Pengurus mau bangun dia tuh, bang mau. Bunyai bilang, jangan. Itu dia lagi ngaji. Bunyai sampai sudah agak kuat lagi mau bangun. Ya pasti anaknya tidur juga nanti. Entah Ibunyai mungkin ada bisikan ke dalam hatinya Ibunyai, atau Ibunyai buktikan pada saat dia menyetor. Jadi Ibunyai kan, bagaimana mau suruh dia belajar sementara kenyataannya meskipun dia tidak belajar tapi dia bisa store, tidak ada masalah. Jadi waktu itu saya kan saksi yang dengar kan, kalau guru saya sudah bilang begitu, itu kan mungkin ada batin yang memang batin sesuatu yang karomah lah. Karomah. Jadi guru saya tahu yang guru bilang begitu kan, insya Allah luar biasa. Pernah tanya di anak itu? Ya pernah tanya kenapa dia bisa sampai begitu? Dia bilang, saya beta tidur saya, tapi sentau tiba-tiba paginya mengaji. Dia ngomong, sentau dia tahu kan dia semua kasih tahu ilmu ke bagaimana. Ya betul. Waduh. Karena memang banyak penghafal Al-Quran yang kalau ditanya soal berapa juz, itu dia yang pernah jawab. Atau semuanya sampai mana dia yang pernah jawab. Karena mungkin ketawaduan itu. Iya. Tapi siapa tahu juga karomah. Karomah itu. Iya, dari dia punya nasab kan dari atas. Nasab. Mungkin itu. Karomah, jadi dari atas itu turun. Apalanya memang bagus semua. Masya Allah. Nah, terus jangan itu anak cucunya para wali itu. Kayaknya itu. Iya tuh. Kan tidak sembarang orang. Saya baru pernah dengar ya orang yang ingin kemampuan. Oh, pernah dengar ya? Makanya saya juga heran. Itu bahaya tuh. Tahun 30 juz. Tahun tuh. Kaget saya. Dia termasuk santri yang kedua yang mencetak rekor tercepat. Yang pertama tuh ada orang Lombok, tapi santriwati. 6 bulan. Lebih cepat 6 bulan. Iya, 6 bulan. Itu yang mencetak rekor tercepat 6 bulan. Itu luar biasa tuh, otaknya gimana tuh. Itu bingung juga. Itu kelas-kelasnya sudah untuk hafalan nih, sudah mendekati para imam besar yang 4 ini. Iya, besar. Iya. Kalau Imam Asy-Syafi'i dalam kandungan 6 bulan sudah hafal Quran. Kalau dia ini mondok pesantren 6 bulan hafal Quran. Luar biasa. Itu ketemu orang-orang gitu di mana tuh ya? Ingin sekali tuh lihat nih. Dia tunjukkan secara fisik anak ini aneh bagaimana. Dia sekarang lanjut pondok pesantren di Pondok Kitab sekarang. Di Pondok Pesantren Sidogiri. Dia sekarang mondok itu di sana. Tapi sebenarnya ketemu perlu juga tanya ketemu orang tuanya tuh. Iya, tapi alhamdulillah orang tuanya tuh ustadz, ayahnya. Ayahnya ustadz. Ya berarti salah satu alasannya itu. Itu mungkin kayaknya. Jadi dia bukan cuma dididik tapi cara dia dibuat sampai lahir itu juga sudah dengan Quran mungkin. Cuma itu kalau Abang Yar nanti kalau tahu tuh dia punya sifatnya itu di pondok itu yang mengherankan itu
suka juga itu pelanggaran juga. Yang saya tidak suka itu ya itu Ya, ini yang mana, yang perempuan atau yang yang laki? laki-laki itu yang tadi itu yang setahun itu. Suka bikin pelanggaran. Pelanggaran juga, mencuri teman-teman punya barang-barang sebagainya. Mengaji sempurna, mengaji tidur. Ya itu heranannya tuh. Makanya kita melihat itu kadang ada orang punya Iya. sisi baiknya yang kita tidak tahu ya. Manusia itu kan cuma hanya mengetahui sisi buruknya manusia saja, tapi dia tidak melihat sisi baiknya. Mungkin dia gitu-gitu, tapi ada yang mungkin satu kebaikan yang dia lakukan secara diam-diam mungkin, atau sehingga menjadi amal yang Iya, saya juga otak kayak sing saya tangkap. Dia masih melakukan begitu, tetapi dia dikasih kemudahan untuk cepat menghafal Quran. itu sih. Itu gimana ya? Saya karena saya ya pikiran saya yang Quran ini kan kadang ya dianjurkan wudhu dulu atau bersih dulu. Artinya tidak terkontaminasi dengan hal yang tidak baik. Terus supaya belajar baru itu bisa masuk. Nah, tapi ternyata bisa juga. Bisa dibaca tuh. Oke, itu cerita-cerita unik yang mungkin kata orang luar yang sempat lagi pondok ini baru bisa Tahu tuh. Pondok pesantren, setiap pondok pesantren bukan pondok pesantren saya pasti ada seperti itu. Berarti kalau misalnya orang tua ini kirim dia anak ke pondok, terus ada kayak kenakalan ini kan di mana-mana ada. Iya pasti ada tuh. Sandal hilang, baju hilang, baku pukul sedikit. Pasti. Itu tuh harusnya jangan terlalu dipermasalahkan. Maksudnya tanggung jawabnya tuh percaya pada pondok. Iya. Karena bisa jadi tuh dong itu ke depan tuh akan mengalami kejadian kayak tadi. Itulah ya. Apapun yang terjadi dengan dia, mau dipukul kan, diambil orang barang, kalau dia konsisten bisa jadi juga dia bisa ngapa. Itulah. Karena sudah ada kenyataannya begitu. Dan memang itu kebanyakan orang-orang yang sering buat pelanggaran di pondok itu dong sukses. Iya. Pas dong keluar itu dong sukses karena dong dong keluar tuh seakan-akan dong membuat nama baik pondok, membuat nama baik guru mereka. Jadi mereka kotornya tuh di dalam pondok saja. Nanti ketika mereka keluar, mereka tuh kayak menunjukkan yang terbaik buat pondok. Kadang-kadang orang-orang yang sering melanggar begitu. Orang nakal di pondok itu begitu. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin karena dorongan doa dari guru juga. Karena kalau guru-guru di pondok pesantren itu insya Allah 100% untuk hati mereka itu tidak pernah membenci santri-santrinya. Iya. Setiap pelanggaran besar apapun mereka doakan semoga sukses dunia akhirat. Allah, iya. Keluar itu pas semuanya nantinya sukses semua. Karena di pondok pesantren itu paling sakral dengan doa guru. Makanya orang santri itu kalau ketemu guru tuh mesti gini. Iya. Sudah. Iya, betul. Tapi memang kalau kita mau belajar apa mesti harus ada guru. Iya. Oh itu penting itu. Karena kalau tanpa guru, kalau misalnya dengan bantuan Google apa saja kita bisa jalan-jalan. Itu kan pelajaran lain nih, pelajaran Al-Quran ini. Pelajaran Quran. Yang bersanad langsung ke Rasulullah. Jadi mau dari jalur mana tapi pada akhirnya kan ke Rasulullah itu. Rasulullah, malaikat Jibril langsung ke Allah. Kalau dia baca Quran larinya ke agak belok itu tuh tanyakan itu. Oke. Jadi akhirnya selesai. Alhamdulillah selesai. Jadi yang buat lama itu ya karena memang dulu tuh juga sempat pas hatam itu ada 5 juz yang mati. Jadi saya lancarkan dulu. Mati itu artinya tidak teringat sama sekali. Yang bawa dari sini atau sudah di pondok? Sudah di pondok itu. Itu 21 sampai 25. Kenapa? Tidak lancar tuh. Memang pas dulu tuh fokus tambah dulu setiap pernah murojaah. Tidak pernah murojaah. Jadi pas mati tuh 5 juz itu sakit sekali seperti serasa mengulang hafalan kembali lagi. ditambah lagi dengan ya itu sering-sering pulang ke Ambon. Itu yang buat lama. Kalau kita sudah pulang ke Ambon, kita kalau pulang ke Ambon ini sudah ketemu dengan teman-teman di sini, bermain lagi sama 1 bulan sampai dari awal puasa sampai habis lebaran baru balik ke pondok itu katong harus kayak kembali lagi seperti santri deh, kembali lagi pakai sarung kayak beratas kembali lagi, kayak mengulang hafalan kayak berproses dari awal. Dari awal lagi. Itu yang buat katong lama itu, buat bosan. Gitu. Akhirnya tapi seiring berjalan waktu ditelepon terus sama orang tua, dorongan dari orang tua lagi, kapan selesai, sifatnya juga. Gitu. Nah itu ya sudah, daripada pikir lama-lama. Al-Quran itu kan semboleh mondok lama-lama. Al-Quran itu minimal itu cuma 3-4 tahun. Kalau biasanya orang bilang, kalau kata guru, kalau mondok Al-Quran itu kalau lebih dari 4 tahun itu berarti tandanya dia malas di pondok. Beda sama orang mondok kitab. Kalau mondok kitab itu semakin lama semakin alim. Semakin lama berilmu. Tapi Quran semboleh lama-lama.
hafal Quran tuh pas 4 tahun minimal maksimal tuh. Kalau lebih dari itu tandanya dia malas, tidak mau selesai. Beta karena memang beta sering pulang ya itu hafalan lancar-lancar. Akhirnya alhamdulillah Allah hidayah memang kan Allah kasih kesempatan, kasih umur panjang, bisa tasmi gitu. Tapi Edi sendiri 6 tahun di situ guru tidak masalah. Tidak masalah, bahkan saya tuh dekat dengan guru, sering dipanggil untuk guru, untuk imam atau kadang bantu-bantu beliau punya bersihin rumah, kadang pimpin surah baca al-Waqiah dengan bahasa santri. Jadi kayak dekat dengan kiai gitu. Penting itu kita dengan Bahkan sempat kemarin aja kabur dari pondok ketahuan main futsal itu disuruh berdiri di depan kiai itu sampai saya nangis. Iya karena kayak malu gitu. Kita yang sering akrab sama guru kan, tiba-tiba buat pelanggaran tuh kayak malu. Karena ada nama guru di belakang. Tapi alhamdulillah berkat doa mereka orang tua bisa selesai akhirnya pulang yang keberhasilan kan. Saya pernah bilang itu, saya meskipun beta ini nakal-nakal di pondok sering melanggar tapi lama, tapi jangan sampai kamu balik itu belum selesai. Masa pergi jauh-jauh sampai di Jawa sana bawa balik bawa apa-apa kan. Meskipun lama jadi ketong lama orang bicara kotong itu ketong tutup dan ketong pulang selesai. Jadi orang bahagia. Iya. Hanya orang istilahnya netizen kalau mau bilang apa sih, prop dompo mulu nih dengan ijazah selesai. Ya, pas balik kemarin tuh keluarga semua diamun senang. Ya. Lama meskipun lama tapi pulang selesai itu kan ada hasil. Lagian memang di pondok kan pulangnya bukan cuma bawa ijazah mengajinya itu, tapi kan ilmu agama lain juga dipelajari toh. Alhamdulillah ya. Bisa bermanfaat juga untuk TPQ di rumah ya. TPQ di rumah. Perasaan santri gitu. Oke. Nah, jadi akhirnya selesai terima ijazah lalu kembali ke Ambon. Balik Ambon tahun berapa? Balik Ambon tahun 2024 kemarin bulan September. Bulan September. Sekarang aktivitasnya? Aktivitasnya ngajar di sekolah madrasah Yayasan As-Salam di bagian SD-nya sebagai wali kelas ngajar Quran. Ngajar Quran. Yes. Oh, jadi tetap dalam bidang ini. Ya. Di sekolah ajar tahfiz juga? Iya, di ngajar Quran itu kan di bidang Al-Quran di sekolah itu ada tiga metode. Ada tahsin, tahfiz, dan tajwidnya. Jadi semua itu kita pelajari di situ. Dan di jam Qurannya, namanya jam Quran. Jam Quran, khusus kayak mata pelajarannya. Pelajarannya. Itu. Oh, oke. Berapa tahun di sini di Sudah berjalan 1 tahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Ya. Alhamdulillah sudah jadi wali kelas untuk 2 angkatan ini. 2 angkatan. Iya. Sudah ada wali kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Iya. Sudah ada yang lulus di situ yang ya minimal dia bawa 1 juz kah yang murid-murid? Alhamdulillah yang tahun kemarin kan. Tahun kemarin. Saya yang sebagai wali kelas tahun kemarin itu alhamdulillah ada murid-murid yang lulus yang pernah saya bimbing, mereka sudah hafal 2 juz, 3 juz. Oh, 2 juz. Ya, insyaallah bermanfaat lah. Metode hafalannya itu juz 1, 2, 3 atau juz biasanya kan ada ini kebanyakan juz 30 dulu baru tuh. Ya, cari yang gampang-gampang dulu ya. Kalau Yayasan As-Salam itu mereka punya penetapan untuk hafalan Al-Quran itu tersendiri. Jadi mereka punya targetnya tuh selesaikan 2 juz dari juz 30 sampai juz 29. 2 juz saja. Oh, 30 29 ya betul. Kalau sudah juz 30 juz 29 selesai itu berarti mereka sudah tuntas target untuk hafalan. Oh, karena memang bukan sekolah khusus untuk hafal kan. Jadi itu seperti tambahan ilmu lah buat tapi lumayan 2 juz itu. Lumayan. Sekolah Salam itu juga termasuk ke sekolah yang maju karena ada pembelajaran Qurannya. Iya, pasti orang keluarga banyak kan pilih anak-anaknya masuk di sekolah-sekolah seperti itu. Oke, jadi kesibukannya setelah pulang dari pondok mengajar. Iya, mengajar. Terus, di sini kan belum sarjana. Iya, sarjana. Sekarang kuliah. Iya, belum sarjana, sekarang masih kuliah. Baru masuk semester 2 nih. Iya, karena sebenarnya awalnya itu kan kuliah pergi pondok 2 tahun, tiba dari kuliah. Iya, 2 tahun sana ternyata ditahan dari sama kiai 6 tahun. 6 tahun selesai. Pulang bawa dulu ijazah Al-Quran. Iya. Baru mulai berproses untuk kuliah. Ya kan pas pulang itu kan sebenarnya pulang itu langsung kuliah. Sudah dari Jawa tuh, ditelepon sama orang tua. Ternyata sampai sana itu sudah masuk kuliah, sudah masuk di sebenarnya maksudnya di UIN ini. Cuma sudah perkuliahan sudah mulai, jadi sudah bisa daftar lagi. Akhirnya harus nganggur lagi tunggu 1 tahun, tahun berikutnya. Pada nganggur akhirnya isi ngajar di sekolah itu. Ngajar di sekolah. Yang sekarang kuliah di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Ambil PAI. Ya, USMPI. PAI Pendidikan Agama Islam. Dan
Tapi tidak masalah ya, karena yang penting masih ambil di bidang agama, Iya. sambil juga kerja. Kan yang penting selesai dulu studi ini, karena masih ada kan studi lanjutan kayak S2, S3 dan seterusnya. Apa ke depan apa cita-citanya? Mau meneruskan ilmu Al-Quran, menjadi pengajar ilmu Al-Quran khusus tahfiz, atau mengejar karir sebagai pengajar di sekolah atau gimana? Kalau untuk mengajar karir di sekolah sih masih berpikir kembali ya. Karena mungkin saya tidak tahu mungkin pekerjaan ini apakah akan terus berlanjut, apakah mungkin saya akan berhenti di kemudian hari, tapi masih belum tahu. Tapi untuk pengembangan tahfiznya ya, apalagi kita lihat di gedung kami di TPQ itu sudah mulai pembangunan. Saya rasa insya Allah saya akan kembangkan kembali TPQ untuk kedepannya itu bisa bermanfaat untuk orang-orang, untuk orang tua yang punya anak-anak yang mau belajar Al-Quran. Jadi itu yang saat ini di pemikiran saya, insya Allah saya kembangkan itu, yaitu adalah TPQ Asyadia ini. Insya Allah juga dikembangkan kelas rumah tahfiz juga. Ya, ini kan masih untuk pengajian Al-Quran, tapi kedepannya insya Allah saya akan kembangkan juga namanya rumah tahfiz Asyadia, jadi khusus untuk tahfiz, dikembangkan lebih besar lagi. Insya Allah semoga ada rezeki ya, pembangunan untuk gedung ini semakin bertambah, jadi semakin bertambah semakin juga banyak bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi sekarang keluarga sudah punya ini TPQ khusus untuk mengajar Al-Quran. Sebenarnya sudah lama ya. Iya sudah lama. Yang memang bukan untuk kelas tahfiz tapi untuk belajar bisa membaca Al-Quran. Iya. Nah sekarang IDL sudah selesai dan mulai mengarahkan itu untuk meningkat lagi kayak khusus di bidang tahfiz. Iya. Apalagi sudah ada gedung ini itu kemarin sempat pembangunan gedung ini, saya tuh kayak terharu dan semangat sekali gitu. Kayak ingin mau banyak kembali kegiatan-kegiatan, membuat banyak kegiatan yang itu bisa bermanfaat untuk santri, seperti biasanya kita di pondok pesantren itu kenal tuh muhadhoroh, pembelajaran kayak mereka mengajari mereka MC, kultum, itu nanti saya akan buat di situ. Jadi ilmu yang saya dapatkan di pondok, saya akan semua kegiatan-kegiatan itu saya akan bawa di pondok pesantren. Setiap malam Jumat selawatan bersama, baca maulid liba, itu semua itu kan bagaimana caranya kita menghidupkan TPQ itu, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi bukan saya ngaji tapi ada kegiatan-kegiatan juga. Apalagi sekarang bukan cuma ID tapi ada ayah juga, yang beliau adalah seorang penghafal Al-Quran, sama juga 30 juz. Jadi harusnya mudah-mudahan itu ya bisa cita-cita ini bisa berkembang. Ya minimal membantu masyarakat yang ini di belakang rumah ini, ke warga-warga di sini dulu, di Jalan Baru Yayan Ambon. Sebelum tutup, silakan mungkin bisa didengarkan beberapa ayat suci Al-Quran untuk kita semuanya. Quran surah Al-Imran saja ya, 3 ayat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Aidin atas berbagi ceritanya. Nanti insya Allah ada waktu kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Nah itu saja yang bisa kita berbagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.